Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adili Apriliawati. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2. Kelompok 2 akan menjelaskan sustainability and green management, yaitu keberlanjutan dan manajemen hijau. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan pengertian keberlanjutan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Isu keberlanjutan telah menjadi fokus utama dunia dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan meningkatnya kebutuhan sumber daya akibat pertumbuhan populasi telah menimbulkan kesadaran global tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Konsep pembangunan berkelanjutan, sustainable development, lahir sebagai jawaban terhadap kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, pengelolaan hijau berfokus pada prinsip ramah lingkungan dalam seluruh proses kegiatan, baik di pemerintahan, industri, maupun kehidupan sehari-hari. Konsep ini tidak hanya mencakup efisiensi energi dan pengurangan limbah, tetapi juga perubahan pola pikir menuju keberlanjutan jangka panjang, yaitu apa yang dimaksud dengan keberlanjutan. Keberlanjutan sustainable mengacu pada kemampuan suatu sistem untuk bertahan dalam jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya bagi generasi mendatang. Menurut World Commission on Environment and Development, dalam laporan Brundtland Report 1987, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 3 pilar utama keberlanjutan adalah ekonomi, pertumbuhan yang stabil dan inklusif, sosial, pemerintahan, kesejahteraan dan keadilan sosial, lingkungan, pelestarian ekosistem dan sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adelia. Di sini saya akan menjelaskan strategi penerapan di berbagai sektor dan tantangan dalam penerapan pengelolaan hijau di Indonesia. Strategi penerapan di berbagai sektor. Yang pertama, sektor pemerintahan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup menunjukkan komitmen negara terhadap ekonomi hijau. 2. Sektor industri. Konsep Green Manufacturing dan Circular Economy diterapkan untuk mengurangi limbah produksi. Banyak perusahaan mulai mengadopsi Environmental Management System. 3. Sektor pendidikan. Pendidikan hijau penting untuk membentuk kesadaran generasi muda melalui kurikulum, kegiatan kampus hijau, dan penelitian lingkungan. Yang 4. Sektor komunitas dan masyarakat. Gerakan sosial seperti bank sampah, urban farming, dan energi terbarukan komunitas menjadi contoh konkret implementasi pengelolaan hijau berbasis masyarakat. Tantangan dalam penerapan pengelolaan hijau di Indonesia. Yang pertama, biaya investasi awal yang tinggi, teknologi ramah lingkungan, misalnya mesin hemat energi, sistem pengelolaan limbah, sering memerlukan investasi besar. Banyak UMKM sulit mengadopsi teknologi hijau karena keterbatasan modal. 2. Kesadaran dan kapasitas SDM yang masih rendah. Sebagian pelaku usaha belum memahami manfaat jangka panjang dari praktik hijau. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang energi terbarukan, ekodesain, dan green operation. 3. Penegakan regulasi yang belum konsisten. Peraturan lingkungan sebenarnya cukup banyak, tetapi implementasi dan pengawasan di lapangan masih lemah. Korupsi dan lemahnya transparansi dapat menghambat penerapan standar lingkungan.
Keempat, infrastruktur pendukung yang terbatas. Fasilitas daur ulang, sistem pengelolaan limbah terpadu, dan transportasi hijau belum merata. Daerah terpencil sulit mengadopsi teknologi hijau karena akses logistik yang terbatas. 5. Benturan kepentingan ekonomi lingkungan. Sektor tertentu seperti pertambangan, perkebunan, dan manufaktur sering dihadapkan pada tekanan untuk meningkatkan produksi, sehingga komitmen terhadap green management kurang maksimal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariansa. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi peluang dalam penerapan pengelolaan hijau di Indonesia. Poin pertama yaitu dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Adanya komitmen Indonesia mengurangi emisi NDC dan berbagai kebijakan seperti pajak karbon, insentif kendaraan listrik, dan peraturan bangunan hijau. Poin kedua yaitu potensi sumber daya alam yang besar untuk energi terbarukan. Indonesia kaya akan tenaga surya, angin, biomasa, panas bumi, dan hidro. Ini membuka peluang investasi besar di sektor energi terbarukan. Poin ketiga yaitu meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Tren eco-friendly semakin populer terutama di kota besar. Peluang besar bagi bisnis seperti kosmetik organik, pasien ramah lingkungan, dan produk daur ulang. Poin keempat yaitu dukungan global dan akses pendanaan hijau. Banyak lembaga internasional menyediakan grant financing seperti Green Climate Fund, ESG Investment dari pasar global, pembiayaan dari bank untuk proyek berkelanjutan. Poin kelima yaitu ekonomi sirkular mendorong inovasi bisnis, peluang untuk bisnis baru dalam daur ulang plastik, waste to energy, pengolahan limbah makanan, produk berbahan dasar limbah. Dan poin keenam yaitu transformasi digital mempercepat efisiensi. LOT, AI, dan BIG membantu perusahaan mengelola energi, memonitor emisi, dan mengoptimalkan rantai pasok secara lebih efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zikri Iskandar, MN25O. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keberlanjutan dan manajemen hijau secara efektif. Simpulannya, keberlanjutan dan manajemen hijau bukan lagi sekedar tren, melainkan sebuah keharusan strategis bagi organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan prinsip-prinsip ini mengarah pada model bisnis dan cara hidup yang menyeimbangkan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saran untuk mengimplementasikan keberlanjutan dan manajemen hijau secara efektif berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak, pemerintah, perusahaan, dan individu. Komitmen kepemimpinan. Perusahaan harus memastikan adanya komitmen yang kuat dan manajemen puncak dari membentuk tim khusus atau komite keberlanjutan yang bertanggung jawab atas inisiatif hijau. Pengukuran dan transparansi, menetapkan metrik kinerja utama atau KPI keberlanjutan, mengukur dampaknya dan melaporkannya secara transparan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder untuk membangun kepercayaan. Inovasi dan teknologi hijau. Berinvestasi dalam penilaian dan pengembangan teknologi hijau secara produk berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Keterlibatan rantai pasokan, bekerja sama dengan pemasok dan mitra bisnis untuk memastikan praktik yang bertanggung jawab secara lingkungan di seluruh rantai pasokan. Edukasi dan pelatihan, meningkatkan kesadaran dan membekali karyawan serta masyarakat dengan keterampilan hijau yang diperlukan untuk mendukung ekonomi keberlanjutan. Kepatuhan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar lingkungan yang berlaku serta berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.